Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan karena penyertaan-Nya sehingga pada hari ini kita boleh memasuki hari terakhir di bulan Mei tahun 2020. Penyertaan Tuhan selalu kita rasakan setiap hari sehingga sampai saat ini kita boleh diperkenankan Tuhan untuk mengikuti ibadah walaupun masih beribadah di rumah masing-masing. Sebagai umat yang percaya, kita yakin bahwa satu saat pandemi COVID-19 ini akan berakhir sesuai dengan waktu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Iren Wantania Moring, Sarjana Teologia, dan didukung oleh Prokantor Saudara Indri dan Graciona Narande, dan pemain keyboard Saudara Billy Jansen. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Komisi Minat Bakat Bapak Yan Cemande yang selalu bersedia untuk memandu acara ini, mengkoordinir prokantor, pemain keyboard, bahkan mengatur sound system. Sekali lagi diucapkan terima kasih, dan tidak kalah pentingnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kit Mortins di bawah pimpinan Penatua Kiki Rompas, dibantu oleh Saudari Helsi Tamboto dan Nathan Narande yang begitu setia melaksanakan tugas pelayanan lewat talenta masing-masing sehingga ibadah-ibadah dapat dilaksanakan dan dapat dinikmati oleh seluruh anggota jemaat. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moria menyampaikan terima kasih banyak dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang sudah naik ke sorga, Dialah juga yang menganugerahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita semua. Marilah kita bersorak-sorak, memuji dan mengagungkan Allah Tritunggal yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2, muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang
Marilah kita tunduk dalam tahbisan. Jemaat diundang untuk berdiri. Ibadah Hari Raya Pentakosta yang pertama ini ditabiskan di dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Salam kasih dari Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, dan melalui Roh Kudus bagi saudara sekalian. Haleluya. Dan bagi saudara juga. Haleluya. Mari kita lakukan klik 146, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghidupku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu menunjukkan wajah-Nya kepada kita. Dan kita bertanya, apakah kita layak di hadapan Dia yang kudus itu? Baiklah kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Dia, Allah yang kudus. Datanglah di hadapan-Nya dan akuilah kelalaian kita, ketidaksungguhan dalam tugas pelayanan kita, serta keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia masa kini. Marilah kita mengakui segala kegagalan kita dalam melaksanakan kehendak-Nya, dan kita pinta kemurahan-Nya dalam hidup kita. Marilah berdoa. Inilah kami ya Allah Bapa di dalam surga, orang-orang kepunyaan-Mu, yang selayaknya bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan sampai hari ini. Di hari yang terakhir, bulan Mei ini Tuhan, kami bertelut di hadirat-Mu yang kudus. Betapa Engkau sungguh mengasihi kami semua. Engkau telah datang menjumpai kami dalam segala keberadaan diri kami, dan sesungguhnya dalam keadaan kami yang tidak layak. Engkau melayakkan kami, karena Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi dan menyayangi hidup kami umat-Mu. Di dalam persekutuan yang mengaku dosa ini Tuhan, biarlah Engkau mau tilik kami pribadi-pribadi yang dalam kerendahan hati tunduk dalam penyesalan, dalam pengakuan bahwa Tuhan, Engkau adalah penolong bagi kami. Engkau selalu memberikan kepada kami semua kekuatan untuk dapat mengatasi segala macam bentuk pencobaan-pencobaan yang dapat menyeret kehidupan kami kepada dosa.
Namun seolah-olah kami begitu pintar dan begitu jagonya untuk menghadapi kehidupan ini, sehingga tak sadar kami telah lalai dan menjauhkan diri daripada kasih karunia-Mu Tuhan. Karena dosa masih saja membelenggu kehidupan kami sampai hari ini. Sebab itu ya Tuhan Allah, kami bermohon kepadamu, biarlah Engkau mau bersihkan hati nurani kami dari setiap bentuk pelanggaran dan kesalahan yang kami lakukan. Biarlah kiranya kami sungguh-sungguh mau datang di dalam duka cita karena diri kami yang berdosa ini. Karena kami sesungguhnya tidak mau hidup di dalam dosa itu lagi. Karena kami sesungguhnya adalah orang-orang merdeka yang tidak diperhamba oleh dosa. Sebab oleh Tuhan kami telah mendapatkan kekuatan dan kemenangan itu. Karena itu ya Tuhan, tahirkanlah kiranya kehidupan kami dan baharuilah hidup kami menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Menurut kasih-Mu dan menurut kuasa-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Marilah saudara, kita mengangkat pujian dalam dunia penuh kemelut. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 38b dan sampai 39. Datanglah ia sumber rahmat. Yang tak kunjung berhenti.
jemaat, marilah kita dengarkan bersama ajakan untuk hidup menurut roh. Mari kita membaca dari Galatia 5 ayat 13 dan sampai ayat yang ke-26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah ajakan untuk hidup menurut roh. Mari kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh, bait 1. Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi langkah kehidupan kami. Dan oleh Roh-Mu yang kudus, kami beroleh pengertian untuk memahami maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Maka berikanlah kiranya hikmat-Mu bagi kami dalam kuat kuasa Roh Kudus,
sehingga kami semua boleh memiliki kekuatan di dalam hidup yang sementara kami jalani ini, tetapi juga untuk kehidupan yang akan kami lanjutkan, di mana kami percaya Engkau adalah Allah yang tetap setia membimbing, menuntun, dan mengarahkan langkah kami di dalam kuasa Roh Kudus. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Dengan judul perikop, Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu,
maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, damai di hati. Ada sukacita yang kiranya boleh kita rasakan pada hari ini. Karena hari ini saudara-saudara, sebagai satu persekutuan tubuh Kristus, kita memperingati hari Pentakosta atau Pentekoste dalam bahasa Yunani yang artinya ke-50. Dihitung 50 hari setelah Paskah atau 7 minggu sesudah Paskah. Sejak zaman Perjanjian Lama, perayaan Pentakosta adalah perayaan pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Dan dalam Perjanjian Baru, saudaraku, perayaan Pentakosta itu dihubungkan dengan peristiwa turunnya Roh Kudus. Saudara, mulai dari pasal 1 kitab Kisah Para Rasul ini, Dr. Lukas menulis kitab sudah melukiskan kepada kita semua sesungguhnya tentang suatu keadaan atau suasana akan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus ketika ia hendak naik ke sorga. Pada ayat yang ke-8 pasal 1 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pesan ini saudara-saudara sesungguhnya boleh kita katakan sebagai suatu bayangan pendahuluan dari pelayanan jemaat yang makin meluas. Kalau dahulu pelayanan dan pekabaran Injil itu hanya di sekitar Yerusalem atau hanya di sekitar daerah lokal tempat di mana rasul-rasul itu berada, tetapi dikatakan di dalam firman ini akan diberikan kuasa untuk menerobos tempat-tempat yang baru. Ada misi yang lebih luas yang dibarengi pula dengan kuasa, bahkan kekuatan yang lebih dahsyat. Ini gambaran yang disampaikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dan di pasal 2 ini dilukiskan bagaimana mulainya peristiwa Pentakosta itu. Pada waktu itu dikatakan mereka semua sedang berkumpul untuk berperayaan Pentakosta. Lalu muncullah 3 tanda heran sebagai perbuatan simbolis. Ada angin kencang yang melambangkan kuasa daripada roh itu. Lalu ada api yang menyala-nyala yang kemudian disebut lidah-lidah api. Dan para murid Tuhan yang pada waktu itu
bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, orang-orang yang ada di sana, saudara-saudara, mereka ternyata sekalipun datang dari berbagai daerah, berbagai bangsa dan negeri yang dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul 2, ada 15 bangsa dan negeri yang ada di tempat itu. Dan ternyata mereka boleh mengerti bahasa yang disampaikan oleh para rasul itu. Nah, peristiwa ini rupanya dipakai oleh orang lain sebagai suatu sindiran bagi para rasul. Karena mereka mengatakan bahwa para rasul itu sedang mabuk anggur. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, Rasul Petrus ya harus tampil untuk membela diri melalui khotbahnya yang kita baca tadi. Dikatakan di sini, Petrus bangkit, berdiri, dan dengan suara yang nyaring ia berkata-kata. Ini menunjukkan keberanian Petrus dalam menyampaikan kebenaran. Dan keberanian Petrus itu sebenarnya semata-mata bukan karena dia, tetapi karena Roh Kudus. Petrus yang tadinya seorang penakut, karena kita tahu dia pernah menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi pada saat itu dia tidak lagi takut untuk menyampaikan kebenaran. Dia tidak lagi meragukan apa yang dilihat dan disaksikannya selama ia bersama-sama dengan Yesus. Dengan keberanian yang bersemangat, Petrus berdiri dan dia mengungkapkan di sini apa yang sebenarnya. Suatu fakta yang memang harus diketahui oleh banyak orang tentang Yesus dari Nazaret itu. Dan fakta bahwa mereka tidak mabuk karena hari baru pukul 9. Sebagai orang Yahudi, mereka adalah orang yang taat. Sehingga mereka tidak melanggar adat. Karena pada tiap-tiap hari Sabat ataupun hari-hari raya keagamaan orang Yahudi, tidak makan dan minum, apalagi mabuk. Petrus di sini berbicara berdasarkan fakta yang jelas. Karena itu, untuk meyakinkan dan membuktikan kepada orang-orang banyak itu, ia merujuk kepada kitab Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Yang mengatakan bahwa peristiwa Pentakosta yang terjadi itu adalah penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Yang dicatat dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Ada 3 bagian yang dikutip oleh Petrus di sini, saudara. Ayat 17 sampai ayat 18 itu berbicara tentang janji pencurahan Roh Kudus yang akan diberikan pada semua orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Dan yang kedua, ayat 19 sampai ayat yang ke-20 itu berbicara tentang roh itu. Di mana Tuhan menyatakan kuasanya dalam setiap karya dan tindakan agar orang-orang percaya. Dan yang terakhir dalam ayat 21. Sesungguhnya di sini ada suatu jalan keluar yang mau ditunjukkan oleh Nabi Yoel sendiri. Dari ancaman murka Tuhan terhadap orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Tetapi kalau mereka berseru kepada Tuhan, maka ancaman itu tidak akan menimpa mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah awal dari pemberitaan Injil yang Petrus lakukan. Ada 2 hal yang ditekankan dalam pemberitaan Injil ini, saudara-saudaraku. Bagaimana Petrus mau mengangkat tentang dosa. Petrus mau menyingkapkan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel sendiri terhadap Yesus. Ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ia mengatakan, kamu salibkan dia, kamu bunuh dia. Suatu teguran yang sangat keras yang sesungguhnya hendak menyadarkan mereka. Sebab tanpa kesadaran, saudaraku, akan dosa yang tidak dari orang yang tidak merasa bersalah, maka mereka sesungguhnya akan merasa juga bahwa mereka tidak membutuhkan penebusan dosa itu.
Mereka tidak membutuhkan sang penebus itu atau Yesus sebagai juru selamat. Tanpa kesadaran bahwa mereka penuh dengan dosa, seseorang akan berpikir bahwa ia bisa saja masuk surga dengan berbuat yang baik-baik saja, atau keselamatan karena ketaatan. Sebaliknya, orang yang sadar akan dosanya dan sadar bahwa dirinya penuh dengan dosa akan datang kepada Yesus dan menerimanya sebagai penebus dosa, sebagai juru selamat. Dan yang kemudian yang menjadi penekanan Petrus di sini adalah ia berbicara panjang lebar tentang siapa Yesus dalam ayat 22 sampai 36. Petrus mengatakan bahwa Yesus yang dipandang hina itu ternyata adalah anak Allah. Dia itu Mesias. Sehingga sekalipun ia mati, Allah membangkitkan dia. Dan kepadanya diberikan kuasa. Dan Roh Kudus itu adalah berasal daripadanya. Sehingga ada hari Pentakosta itu, saudaraku. Petrus membuktikan di sini bahwa Yesus benar adalah Tuhan dan Mesias dalam ayat 34 dan sampai 35. Bahkan sekali lagi untuk membuktikan, Petrus mengutip Mazmur 110 ayat 1 yang membuktikan bahwa Yesus benar adalah Tuhan. Petrus mengatakan bahwa Daud tidak berbicara tentang dirinya sendiri di dalam bagian ini, melainkan itu merujuk kepada Mesias yang akan datang. Dan pada akhirnya dalam ayat yang ke-36 di akhir khotbahnya Petrus memberikan kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah telah menunjukkan kepada kamu Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Dan ketika mendengar khotbah Petrus ini, saudaraku, ada sesuatu yang terjadi di dalam diri orang-orang itu. Ada dorongan dalam diri mereka ketika mendengar firman. Hati mereka sangat terharu disebutkan di sini. Ada suatu dorongan penyesalan di dalam diri mereka, bahkan rasa takut yang membuat mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Suatu gerakan dalam hati untuk bertindak, untuk berbuat, untuk mencari tahu, untuk mencari jalan. Perlahan-lahan saudaraku, Roh Kudus membimbing mereka tanpa disadari. Saudara, orang yang mau membuka hatinya untuk firman Tuhan, maka kepadanya Roh Kudus itu akan bekerja, mengubahkan dan membaharui. Dan karena itu, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu Petrus mengatakan 3 hal, yaitu bertobatlah, memberi dirimu dibaptis, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-38. Pertobatan adalah suatu anugerah keselamatan. Karena seseorang yang berdosa itu boleh keluar dari pengertian dosa-dosanya yang sesungguhnya untuk menerima kemurahan Allah. Bahkan dengan kesedihan dan kebencian yang sungguh terhadap dosanya, ia benar-benar berpaling kepada Allah dalam arti sepenuhnya sambil berusaha untuk taat dalam menjalankan akan kehidupan yang baru itu. Kita bisa bayangkan saudara-saudaraku, kehidupan orang-orang Israel yang pada waktu itu sesungguhnya tengah berada di dalam suatu konsep kehidupan yang lama, di mana mereka sendiri penuh dengan fitnahan, penuh dengan hujatan, penuh dengan berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Yang tadinya mereka memfitnah, menghasut, mereka harus mencintai Yesus. Ini tidak mudah, saudara-saudara.
Dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada perubahan dari dalam hati. Pertobatan itu harus meliputi perubahan dari dalam hati, dalam pikiran dan dalam berbagai kehendak kehidupan manusia itu sendiri. Pertobatan itu bukan suatu perubahan secara umum saja, tetapi suatu perubahan yang secara konkret atau yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, perubahan-perubahan atas apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu senantiasa harus selalu disertai dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan sebagai Sang Penyelamat kita. Satu hal yang sangat indah tatkala kita melihat dalam kisah para rasul ini, dituliskan bahwa orang-orang yang mendengar Injil itu percaya, kemudian bertobat dan dibaptis. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa respons kita di hari Pentakosta ini? Apakah perayaan Pentakosta ini dapat membawa perubahan-perubahan dalam hidup, kerja, dan pelayanan kita? Ataukah Pentakosta hanyalah sebatas sebuah perayaan yang menjadi tradisi semata? Saudara-saudaraku, perayaan Pentakosta sesungguhnya mengingatkan kepada kita tentang karya Roh Kudus itu. Bahwa di dalam diri kita, dalam hidup orang-orang yang percaya, ada satu kekuatan besar. Suatu daya pendorong yang memungkinkan kita semua boleh menjalani kehidupan walau hidup ini syarat dengan berbagai persoalan dan tantangan-tantangan yang ada. Itulah Roh Kudus, saudaraku, sebagai anugerah janji Allah dalam hidup orang-orang yang percaya. Di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jika kita menerima karunia ini, maka kita akan menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan jemaat, dan dalam berbagai aspek kehidupan kita, saudara. Karena itu, saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya keyakinan. Jangan ragu-ragu, jangan takut di dalam kita menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Orang percaya sesungguhnya punya keberanian yang besar. Asalkan dia betul-betul memegang janji Tuhan ini. Dan punya keyakinan bahwa Tuhan turut beserta di dalam segala keberadaan kehidupannya. Kalau kita tidak punya semangat, kalau kita tidak punya keberanian saudara-saudara untuk menghadapi akan pandemi COVID-19 ini atau persoalan-persoalan kehidupan kita yang lainnya, maka kita pasti akan hancur. Saya yakin oleh Roh Kudus kita akan diberikan keberanian untuk berpikir, untuk bertindak dengan benar. Karena itu mari kita koreksi diri kita. Apakah kita masih punya banyak hal yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan? Saudara-saudaraku, kalau kita punya kekuatan untuk meminta kepada Tuhan, mintalah dengan melihat jauh ke dalam diri dan lubuk hati kita, bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Ia akan melayakkan kita untuk dapat menjalani hidup dalam pembaharuan. Asalkan kita tetap terbuka dengan firman-Nya, maka kita selalu akan memiliki Roh Kudus itu. Roh yang akan terus menggerakkan kita di dalam berbagai usaha yang kita akan kerjakan. Roh yang akan mendorong hati kita untuk melakukan sesuatu buat orang lain. Buat gereja kita, buat bangsa kita, dan bahkan buat dunia ini. Karya Roh Kudus, saudara-saudara, sesungguhnya tidak dapat dibatasi oleh apapun di dalam diri kita sebagai orang percaya. Melampaui zaman, sekalipun zaman berubah,
oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi Roh Kudus itu tetap teguh di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam gereja kita. Dan karena itu tetaplah kuat dan optimis dalam menghadapi akan perubahan-perubahan zaman, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan dalam berbagai persoalan kehidupan. Karena Tuhan pasti menyertai kita dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Dan marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan dalam kitab Matius 5 ayat 7 berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Pujian, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Seluruh hidupku, mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, penyertailah kamu. Roh Kudus terus melebihi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus melebihi hatimu, kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Marilah saudaraku kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, Bapa yang telah berkenan mendahului setiap langkah kehidupan kami. Dengan kuat kuasa Roh Kudus yang begitu nyata hadir di setiap perjalanan kehidupan kami. Di hari Minggu yang kudus dan penuh sukacita ini ya Tuhan, di tengah-tengah perayaan Pentakosta yang pertama, kami semua datang kepadamu dalam kerinduan yang begitu besar untuk tetap ada di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Bahwa sesungguhnya di dalam diri setiap orang yang percaya, Roh itu berdiam.
Dan bahwa roh itu mampu untuk menggerakkan setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah keletihan dan kepenatan hidup sekalipun. Karena itu ya Tuhan, lewat terang firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini juga. Kami mohon, biarlah Engkau terus membuka mata hati kami dan iman percaya kami. Untuk meyakini bahwa ada roh itu yang tidak pernah tinggal diam untuk memberikan kemampuan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, maka roh itu akan mengubahkan hidup kami. Hidup yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan akan mendatangkan suatu kekuatan yang baru yang membawa kami bersukacita. Bahkan membuat kami boleh optimis bahwa ada hari esok bagi kami, di mana Tuhan mengerjakan segala-galanya. Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Tuhan memberikan kesehatan dan kemampuan bagi kami dalam bekerja, dalam melayani, dalam berusaha, dalam pendidikan. Kami percaya ya Tuhan, kami masih ada di dalam bagian rencana dan kuasa-Mu Tuhan. Dan karena itu diberkatilah kiranya jamaat-Mu, jamaat Gemim Bukit Moria Malalayang, yang tetap setia, selalu ada di dalam kerinduan yang besar untuk terus menanti dengan keyakinan dan percaya bahwa di setiap keberadaan hidup yang mereka jalani, dalam setiap doa dan ibadah yang mereka lakukan, segala sesuatu ada hasilnya. Tuhan menjamah, Tuhan mengubahkan, dan Tuhan memperbaharui segala sesuatu. Dan karena itu Tuhan, biarlah Engkau terus menolong kami semua. Buatlah kiranya kami tetap ada di dalam pemberian diri yang benar-benar dan sungguh-sungguh ikhlas. Ada di dalam setiap bentuk-bentuk pelayanan yang kami lakukan, baik di dalam keluarga kami, sebagai orang tua terhadap anak-anak, tetapi juga sebaliknya anak-anak terhadap orang tua. Demikian juga di dalam kehidupan bersama dengan orang lain, dalam persekutuan dengan jemaat, di dalam persekutuan dengan masyarakat. Biar kiranya kami selalu memberi diri kami untuk melakukan pelayanan, perbuatan-perbuatan baik yang benar-benar lahir dari dorongan kuasa Roh Kudus, yang kiranya dapat menimbulkan suatu dampak yang besar dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami boleh saling berbagi, kami boleh saling menghibur, kami boleh saling menguatkan. Karena kami tahu Engkau ada bagi kami, ya Tuhan Allah, Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Bimbing terus jemaat-Mu, tetapi juga semua pelayan-pelayan yang Tuhan pakai untuk dapat menjadi saluran berkat, karya selamat Tuhan. Di saat mana mereka juga punya kelemahan, punya keterbatasan ataupun pergumulan, mari terus Engkau pegang mereka semua ya Tuhan Allah. Para syamas, penatua, guru agama, pendeta yang ada di Bukit Moria, tetapi juga yang ada di wilayah Manado, Malalayang Timur, bahkan di Seantero, Gereja Masih Injili di Minahasa ini. Kami berdoa dan bermohon kepadamu ya Tuhan Allah, biar kiranya Engkau selalu mau memberikan kemampuan bagi mereka. Biarlah Roh Kudus yang merasuki kehidupan mereka akan tetap memberikan kemampuan dan keberanian bagi mereka untuk menghalau begitu banyak hal yang datang, yang menjadi tantangan bagi mereka untuk dapat memberikan kabar sukacita. Injil kebenaran firman-Mu Tuhan harus diketahui dan agar supaya banyak orang yang boleh diselamatkan.
Tetapi biarlah juga kiranya Engkau memberkati masing-masing pribadi dari setiap penginjil-penginjil yang ada. Perlengkapi terus mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka terhindar dari begitu banyak bentuk kuasa-kuasa jahat, bahkan mara bahaya yang senantiasa datang dalam kehidupan mereka. Proteksi diri mereka dengan perlindungan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan Allah. Dan karena itu kami serahkan juga segenap badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moria Malalayang, Ketua Badan Pekerja Ibu Pendeta Greti Tampik Sengkei STH, yang Tuhan pakai untuk menjadi seorang pemimpin dan pelayan di dalam kehidupan jemaat-Mu ini. Biarlah Engkau selalu mau sertai dia dengan kuat sehat, tapi juga dengan Roh Kudus yang membentengi hidup pribadi dan keluarganya. Memberkati juga ya Tuhan Allah akan setiap bentuk-bentuk pelayanan yang boleh kami berikan, dalam bentuk-bentuk persembahan ataupun diakonia yang boleh kami sampaikan kepada sesama kami. Baik yang kami bawa dalam sampul-sampul persembahan, dalam kantong-kantong persembahan di rumah gereja, tetapi juga dalam bentuk-bentuk natura yang kami salurkan, yang kami bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, Engkau terus memberkati tangan-tangan yang penuh kerelaan untuk membagi sukacita, untuk membagi berkat yang boleh mereka terima. Biar kiranya jemaat-Mu, orang-orang yang boleh menikmati berkat ini juga akan selalu terarah kepada ungkapan syukur dan sukacita bahwa Tuhan adalah penolong dalam keberadaan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Memberkati persekutuan kami yang boleh terlaksana di hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau tetap memakai orang-orang yang boleh bekerja untuk melayani pekerjaan tangan-Mu. Badan pekerja, tapi juga tim media, Kit Mortins, prokantor, pemain musik, kostor, pegawai gereja. Kiranya Tuhan terus memberkati semua peran dan tanggung jawab yang boleh terlaksana di hari ini. Memberkati juga akan setiap pemerintah bangsa dan negara kami yang senantiasa mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat dalam kehidupan bersama dengan jemaat dan masyarakat teristimewa di Indonesia, di daerah tempat tinggal kami ini ya Tuhan. Ada banyak cara yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mau melayani dengan tulus. Maka diberikanlah kiranya kemampuan dalam hikmat dan akal budi, dalam kebijaksanaan yang senantiasa kiranya dapat membawa kesejahteraan dalam hidup bangsa dan negara, bahkan masyarakat yang ada di tempat di mana kami tinggal dan berada ini. Tuhan, senantiasa Engkau mau berkati mereka semua. Semua usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah sampai pada saat ini. Memang ada begitu banyak hambatan dan kendala. Tetapi kami tahu Tuhan, dengan usaha yang selalu berkenan kepadamu Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan bergerak dengan kuasa Roh Kudus. Di segala tempat dan waktu, Tuhan juga berkuasa untuk dapat memutuskan mata rantai COVID-19 dalam hati dan kehidupan orang-orang yang benar-benar mau tunduk dan taat kepada setiap anjuran pemerintah. Diberkati akan setiap pergumulan daripada perawatan-perawatan yang dilangsungkan di rumah-rumah sakit ataupun di rumah-rumah penginapan, di tempat-tempat yang dipakai oleh pemerintah bagi orang-orang yang mengalami akan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan senantiasa juga mau melindungi mereka. Bahkan peran serta daripada perawat, dokter-dokter, semua alat-alat kesehatan yang boleh dipakai ya Tuhan. Kiranya itu juga Tuhan mau berkati. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus juga selalu berperan di dalam semua usaha-usaha perbaikan kondisi kesehatan dan bahkan semua alat-alat medis yang dipakai. Biar kiranya itu semua boleh terjadi di dalam pertolongan, di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih ya Bapa di dalam surga.
Kami juga bergumul bersama dengan jemaat yang sementara mungkin berada di dalam sakit atau pergumulan lainnya. Mereka yang berduka cita, keluarga Pengayo Mundung dan keluarga Mangeber Sumendap. Biar kiranya Tuhan Engkau memenjamah mereka juga. Biarlah kiranya ada penghiburan dan pemulihan yang Tuhan kerjakan. Karena duka cita mendatangkan kepahitan hati. Tetapi hati yang selalu berserah dan yang bersyukur kepada Tuhan walau dalam keadaan duka cita sekalipun pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Demikian lawatan kasih-Mu juga Tuhan. Kau nyatakan bagi kami semua yang terus berharap untuk dapat keluar dari berbagai persoalan dan kesulitan hidup. Biarlah Tuhan juga mau tambah-tambahkan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya kepada Yesus Kristus, Bapa sumber segala berkat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita kidungkan pujian, peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dan simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dibenar, Yesus namanya. Jemaat diundang berdiri dan marilah kita menerima pengutusan dan berkat. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.